panduan ibadah sekolah minggu online. Siapkan hati dan sikap tubuh yang terbaik. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduk dengan baik. Saat ibadah, tidak boleh melakukan aktivitas lain, bermain, jalan-jalan, atau makan. Memuji Tuhan dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencatat ayat hafalan. Halo kids, selamat pagi semuanya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih membangunkan kita pagi hari ini dengan kesehatan yang diberkati. Dan kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu hari ini. Tante ajak semuanya untuk berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sambil semuanya angkat tangannya. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita mau menaikkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik dan teramat baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyatakan Engkau baik di dalam hidup kami. Oh Bapakku baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Semuanya dalam sikap berdoa yang baik, kita akan berdoa. Engkaulah Bapa kami yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami rindu beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Buatlah
semua kami bersungguh-sungguh beribadah kepadamu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya tetap berdiri dan kita akan bersukacita memuji Tuhan, bergembira, bersorak-sorai bagi Allah kita. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Oh my mother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my Father, praise the Lord. Hallelujah. Sister, brother, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Sekali lagi singing glory. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Oh my mother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my Father, praise the Lord. Hallelujah. Sister, brother, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Kita terus memuji Tuhan karena Yesus di hati tidak ada susah, tidak ada sedih. Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Puji haleluya. Sekali lagi. Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Puji haleluya. Puji Tuhan haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan haleluya. Puji
baik di dalam kehidupan kita. Di saat kita memuji Tuhan, setiap rasa sedih, setiap rasa susah pasti hilang. Silakan duduk semuanya, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami akan duduk diam, duduk dengan baik, mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah siap terima firman Tuhan, katakan amin. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah memuji Tuhan. Mazmur 109 ayat yang ke-30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sama-sama kita akan menyimak cerita firman Tuhan tentang Paulus dan Silas di penjara. Paulus dan Silas. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 40. Paulus dan Silas adalah pemberita Injil. Ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi mendapat uang. Maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu, mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota Filipi. Kepala penjara menyiksa mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara Filipi. Di penjara paling tengah, kaki Paulus dan Silas dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Pada tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain juga mendengarkan puji-pujian kepada Allah. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu terlepas. Lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota, dan kepala penjara Filipi tersebut percaya kepada Yesus. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil. Adik-adik, tahu nggak kalau penjara itu seperti apa? Penjara itu ruangannya tertutup, bau, lembab, kotor, bahkan gelap. Nah, orang yang ada di dalam penjara itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Bahkan orang tidak bisa bebas ketika ada di dalam penjara. Ruang lingkupnya kecil, bahkan ada penjaga yang menjaga mereka 24 jam. Wah, ternyata penjara itu sesuatu yang tidak enak ya adik-adik. Dalam firman Tuhan, Paulus dan Silas di penjara bukan karena melakukan kejahatan, tetapi mereka di penjara karena memberitakan Injil firman Tuhan. Suatu ketika Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil, Paulus dan Silas mengusir roh jahat dari seorang petenung atau peramal atau tukang sihir. Nah, tuan-tuan dari tukang sihir atau peramal tersebut
sangat marah kepada Paulus dan Silas karena Paulus dan Silas sudah menghambat pendapatan dari tuan-tuan peramal atau tukang sihir tersebut. Dan akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah dan dijaga dengan ketat oleh penjaga-penjaga penjara. Nah, adik-adik, Paulus dan Silas itu dibelenggu kakinya, diikat sehingga tidak bisa bebas bergerak. Bahkan Paulus dan Silas disiksa. Pasti Paulus dan Silas mengalami kesakitan. Paulus dan Silas, walaupun mereka disiksa, dibelenggu, bahkan mereka dipukul di dalam penjara, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak sama sekali mengeluh, bahkan kecewa kepada Tuhan Yesus. Tindakan Paulus dan Silas adalah berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan Tuhan pun menolong mereka. Pintu penjara terbuka dan mereka bisa keluar dari penjara. Bahkan kepala penjara pun percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan tentang Paulus dan Silas mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus ada di mana-mana. Tuhan Yesus beserta kalian saat kalian sedih, susah, senang, baik kalian berada di sekolah, belajar, dan juga bermain pun, Tuhan Yesus ada beserta kalian. Dalam keadaan kesulitan pun, Tuhan Yesus tetap ada bersama kalian. Adik-adik, saat kalian mengalami kesulitan, mungkin kesulitan belajar dan lainnya, yang perlu kalian lakukan adalah tetap berdoa dan memuji Tuhan. Mari kalian belajar dan membiasakan diri, melatih diri untuk tetap berdoa dan memuji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan untuk sepanjang minggu ini. Untuk kelas kecil, Mazmur 148 ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Untuk kelas besar, Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Waktunya kuis. Dengar pertanyaan dengan baik dan langsung dijawab ya. Pertanyaan yang pertama, di kota apa Paulus dan Silas dipenjara? A. Filipi, B. Korintus, C. Efesus. Iya benar, A. Filipi.
kedua, mengapa Paulus dan Silas dipenjara? A. Mencuri. B. Memberitakan Injil. C. Merampok. Iya, benar. B. Memberitakan Injil. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika di dalam penjara? A. Bersungut-sungut. B. Marah-marah. C. Berdoa dan memuji Tuhan. Iya, benar. C. Berdoa dan memuji Tuhan. Wah, kalian hebat-hebat, semakin luar biasa untuk menjawab setiap kuis firman Tuhan. Inilah kuis firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau akhiri ibadah ini, sama-sama kita bangkit berdiri, ditundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka selalu berdoa dan memuji Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi. Berkati mereka dalam aktivitas mereka sepanjang minggu ke depan ini. Ini doa dan ucapan syukur dan permohonan doa kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa. Jangan lupa untuk menghafal ayat firman Tuhan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.